Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang menggotakan saya sendiri, Sarul Surya dengan NIM 2207376. Rekan saya Raffi Andika Putra dengan NIM 2207332. Dan rekan saya satu lagi Penja Epra dengan NIM 22073108. Di sini kami akan membacakan hasil laporan observasi ke perusahaan Wuling Maju Motor Padang dengan matkul manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu latar belakang observasi ini. Dalam konteks ini, MSDM harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Observasi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan yang digunakan dalam MSDM, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan, serta manajemen kinerja. Dalam melakukan observasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi praktik terbaik dalam MSDM yang dapat diadopsikan oleh organisasi lain, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia di masa depan. Selanjutnya masuk pada tujuan observasi. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis praktik-praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh organisasi. Yang kedua, menilai bagaimana strategi MSDM berkontribusi terhadap kinerja keseluruhan organisasi, termasuk produktivitas dan kepuasan karyawan. Yang ketiga itu mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, serta mencari solusinya. Yang keempat, mempelajari inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam MSDM dan dampaknya terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik MSDM yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi. Yang keenam, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, serta meningkatkan kepuasan dan prestasi karyawan. Selanjutnya yaitu manfaat observasi. Yang pertama yaitu memperoleh pemahaman mendalam tentang metode yang efektif, sehingga organisasi dapat mengadaptasi dan menerapkan praktik terbaik yang relevan. Yang kedua itu memberikan wawasan tentang hubungan antara strategi MSDM dan kinerja organisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil bisnis secara keseluruhan. Yang ketiga itu menyediakan analisis tentang hambatan dalam pengelolaan MSDM yang memungkinkan organisasi untuk merumuskan strategi mitigasi yang lebih baik. Yang keempat itu mendorong penerapan teknologi dan metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kelima itu hasil observasi dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi yang spesifik dan praktis, membantu organisasi dalam perencanaan strategi MSDM yang lebih baik. Yang kelima yaitu mengidentifikasi praktik yang meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan sehingga menciptakan kebudayaan organisasi yang lebih kuat dan inklusif.
Masuk pada profil perusahaan yang dibacakan oleh Raffi. Lah, baca dah. Selanjutnya itu profil perusahaan yang pertama yaitu PT Maju Global Motor merupakan member perusahaan terkemuka yaitu Maju Motor Group adalah dealer resmi mobil Wuling di Sumatera Barat. Yang kedua yaitu dealer Wuling ini merupakan hasil kerjasama antara Wuling Motor dengan PT Maju Global Motor. Yang ketiga yaitu Wuling Motor menggelar peresmian dealer baru di Padang, Sumatera Barat pada Kamis 29 Maret 2018 yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Hamka nomor 107 Tebing Padang, Sumatera Barat. Nah, di sini ada struktur organisasi yang ada di Wuling Maju Motor Padang, yaitu yang ADH-nya itu bernama Asmita Fatma, Office Boy itu M Hadid, Service Manager yaitu Wanda Roy Sidik, yang di bawahnya Service Advisor yaitu Lidra Yunas, CCO Fitrina Ramadhani, Partmen Ferdi Aryanda, Formen Agus Triana, PDT Wahyu Budiman, mekanik ada dua ya di sini yaitu Ulul Khairi, Cornelius Adi Bintoro, sedangkan wasingnya itu Krismah Rifan Wijaya. Di sini hasil pengamatan praktek MSDM di PT Wuling Maju Motor Padang itu pertama itu manajer managing HR. Di sini pada PT Wuling Maju Motor ini dia menggunakan ada bertanggung jawab tanggung jawab atas keseluruhan fungsi sumber daya manusia dan administrasi umum dan berfokus pada perekrutan, seleksi dan pelantikan karyawan baru serta pengembangan potensi karyawan yang ada. Yang kedua yaitu job analysis, yaitu analisis jabatan di perusahaan PT Wuling Maju Motor Padang pada ya umumnya manajemen sumber daya manusia meskipun data pelaksanaan bisa menyelesaikan kebutuhan dan struktur perusahaan. Job analisisnya itu HRD mengidentifikasi seluruh posisi atau jabatan yang ada di unit kerja. Yang kedua itu menentukan jabatan mana yang perlu dianalisis ulang karena adanya perubahan kebutuhan, teknologi, dan struktur organisasi. Tugas HR itu yang pertama bertanggung jawab tiap jabat tugas pokok dan tanggung jawab utama tiap jabatan. Yang kedua syarat jabatan. Yang ketiga lingkungan kerja seperti kondisi bengkel atau kantor. Keempat hubungan antar jabatan. Yang ketiga yaitu personal planning dan recruiting. Yang pertama yaitu bagaimana cara perusahaan merencanakan kebutuhan tenaga kerja, yaitu analisis beban kerja. Yang kedua ya evaluasi struktur organisasi. Yang
Yang ketiga, forecasting atau proyeksi bisnis. Yang keempat yaitu turnover analysis. Metode rekrutmennya pertama itu secara online, yang kedua itu secara offline, yang ketiga itu secara internal. Itu dengan promosi jabatan untuk posisi manajer. Selanjutnya itu employee testing dan selection atau tes dan seleksi karyawan. Tes yang digunakan yaitu pas seleksi calon karyawan itu pertama akademik, tujuannya untuk mengukur logika, matematika dasar, pemahaman umum. Biasanya itu jabatannya semua jabatan. Yang kedua, tes psikologi. Tujuannya menilai kepribadian, ketelitian, kecocokan kerja. Yang ketiga yaitu tes keterampilan teknis atau praktik kerja. Tujuannya untuk menguji keterampilan langsung seperti servis motor, penggunaan scan tool. Yang keempat yaitu tes bahasa Inggris atau sosial komunikasi. Tujuannya untuk khusus posisi yang butuh interaksi konsumen, presentasi. Selanjutnya itu tes kesehatan atau MCU. Tujuannya menjamin calon karyawan sehat secara fisik. Selanjutnya itu interview kandidat atau wawancara kandidat. Tahapan proses wawancara dilakukan yang pertama yaitu tahap screening interview atau HRD. Yang kedua yaitu wawancara teknis atau usut interview. Yang ketiga yaitu wawancara final jika diperlukan. Pihak yang terlibat dalam proses wawancara yaitu HRD, atasan langsung, atau manajemen. Nah, selanjutnya saya berikan kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Raffi Andika Putra. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan dibacakan oleh Penja. Ada Penja. Oh, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan hasil pengamatan praktek MSDM di PT Wuling Maju Motor Padang. Selanjutnya yaitu training and developing employees atau pelatihan dan pengembangan karyawan. Adapun jenis-jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan yaitu yang pertama pelatihan teknis otomotif, di mana tujuannya meningkatkan kemampuan diagnosa, perbaikan penggunaan scan tool. Contohnya teknisi mekanik. Terus pelatihan produk dan fitur kendaraan. Tujuannya itu memahami fitur baru dari unit Wuling, misal teknologi ADAS Wuling EV. Contohnya sales teknisi, admin service. Yang ketiga pelatihan soft skill dan layanan pelanggan. Tujuannya meningkatkan kemampuan komunikasi, etika kerja, dan pelayanan pelanggan. Contohnya yaitu sales, admin, dan frontliner. Yang keempat itu pelatihan sistem informasi dealer. Tujuannya itu mengoperasikan sistem penjadwalan, servis, CRM, manajemen stok. Contohnya admin bengkel, bagian spare part. Yang terakhir kelima pelatihan K3.
keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya itu memastikan keselamatan kerja di bengkel. Ini berlaku di semua teknisi. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yaitu dengan proses yang pertama evaluasi kinerja individu, yang kedua feedback dari atasan langsung, ketiga perubahan teknologi atau produk baru, yang keempat program tahunan HRD. Adapun program khusus pengembangan karir atau kepemimpinan, yaitu coaching dan mentoring. Karyawan baru akan dibimbing oleh senior hingga terbiasa dengan sistem dan budaya kerjanya. Terus talent pool dan promosi internal. Karyawan dengan performa bagus akan masuk daftar talent pool dan dipertimbangkan untuk promosi jabatan. Misalnya dari teknisi terus menjadi kepala mekanik. Terus pelatihan kepemimpinan. Disediakan bagi calon supervisor atau kepala bagian, biasanya fokus pada manajemen tim, penanganan konflik, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, performance managing, management and uh, appraisal, manajemen kinerja dan penilaian. Di perusahaan otomotif PT Wuling Maju Motor Padang, khususnya pada konteks dealer kendaraan roda 4, penilaian kinerja karyawan diterapkan dengan sistem penilaian kinerja dilakukan secara berkala dan terstruktur oleh divisi HRD, bekerja sama dengan masing-masing atasan langsung. Umumnya prosesnya meliputi penempatan target kerja awal tahun sesuai posisi dan divisi. Terus pemantauan kinerja harian hingga bulanan. Evaluasi berkala bulanan, semesteran atau tahunan. Feedback kinerja secara langsung kepada karyawan dan diskusi untuk perbaikan. Terus rekomendasi tindak lanjut seperti promosi, pelatihan, atau rotasi kerja. Indikator utama yang digunakan dalam evaluasi kerja itu indikator bervariasi tergantung posisi. Namun secara umum mencakup aspek yang dinilai yaitu kuantitas kerja. Contohnya jumlah unit servis, jumlah closing sales. Yang kedua, kualitas kerja. Contohnya tingkat keselamatan kerja, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, disiplin dan kehadiran. Seperti absen, keterlambatan, kepatuhan SOP. Yang keempat, inisiatif dan kerja tim. Contoh indikatornya itu kemampuan berkoordinasi, kontribusi terhadap solusi masalah. Yang terakhir, kepatuhan terhadap prosedur, seperti keselamatan kerja, penggunaan alat kerja dengan benar. Terus sistem penilaian kinerja berbasis KPI diterapkan di lini produksi. Divisi teknisi KPI-nya jumlah kendaraan di servis per hari, waktu rata-rata servis, jumlah komplain pelanggan. Terus divisi sales
KPI-nya pull up pelanggan. Terus divisi spare part, kecepatan pengadaan akurasi stok, pengelolaan permintaan harian. Selanjutnya yaitu establishing strategic plan, perencanaan strategis pengajian, di mana perusahaan menentukan struktur gaji berdasarkan jabatan, posisi karyawan, teknisi sales, admin, supervisor, dan lain-lain. Tingkat pendidikan dan pengalaman. Terus UMK atau upah minimum kota. Upah minimum kota khususnya sebagai standar Padang. Struktur organisasi dan tanggung jawab kerja tiap posisi. Gaji pokok akan ditambah dengan tunjangan dan insentif sesuai divisi. Teknisi mendapat tunjangan kerja bengkel ditambah insentif per unit yang diservis. Sales mendapatkan komisi penjualan ditambah bonus pencapaian target. Selanjutnya, sistem penggajian dikaitkan dengan kompetensi. Semakin tinggi kompetensi teknis atau tanggung jawab jabatan, maka akan berdampak langsung pada besarnya gaji pokok, tunjangan jabatan atau keahlian khusus, peluang kenaikan gaji atau promosi. Contohnya teknisi bersifat pelatihan dari awal wuling akan mendapatkan tambahan insentif. Terus transparansi dalam struktur pengajian di Wuling Padang ini dilakukan dengan cara kontrak kerja atau surat penawaran gaji yang mencantumkan detail gaji pokok, tunjangan, sistem insentif. Penjelasan sistem gaji saat onboarding atau masa pelatihan. Slip gaji bulanan yang mencantumkan semua komponen secara rinci. Karyawan bisa bertanya langsung ke HR jika ada ketidaksesuaian atau ingin klarifikasi. Namun, perusahaan tetap menjaga kerahasiaan antar karyawan agar tidak membandingkan satu sama lain secara langsung. Selanjutnya, benefit and service atau tunjangan dan layanan. Ada beberapa tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada karyawan, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya atau THR, tunjangan makan dan transportasi, cuti tahunan, bonus tahunan, program pengembangan karir, terus pemeriksaan kesehatan tahunan, sama seperti BPJS, dan ada tunjangan jabatan, kendaraan operasional, acara tahunan, family gathering. Selanjutnya yaitu analisis tentang praktek MSDM di PT Wuling Maju Motor Padang. Yang pertama itu kekuatan atau strength. Aspek MSDM, rekrutmen dan seleksi. Kekuatan yang dimiliki, proses seleksi terstruktur,
melibatkan HR dan user, kombinasi metode online dan offline. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Adanya pelatihan teknis dari Wuling Pusat kerjasama dengan institusi pendidikan. Selanjutnya manajemen kinerja. Penilaian berbasis KPI yang jelas, evaluasi rutin dan ada tindak lanjutnya. Sistem pengajian. Struktur gaji berbasis jabatan dan kompetensi, adanya transparansi gaji dan investif kinerja. Selanjutnya teknologi dan digitalisasi HR. Pemanfaatan tool digital dalam pelaporan kinerja, slip gaji, dan sistem absensi. Selanjutnya budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pelayanan pelanggan. Yang kedua yaitu kelemahan, weakness. Aspek MSDM yaitu pengembangan karir. Belum semua karyawan memiliki jalur karir yang jelas atau program pengembangan manajemeral. Selanjutnya evaluasi kinerja. Beberapa divisi masih mengandalkan penilaian subjektif dari atasan tanpa sistem digital penuh. Selanjutnya aspek MSDM yaitu keterlambatan pelatihan soft skill. Pelatihan lebih fokus teknis, sementara pengembangan komunikasi dan kepemimpinan masih minim. Selanjutnya komunikasi internal. Kurangnya forum rutin untuk mendengar aspirasi atau keluhan karyawan. Yang terakhir, ketergantungan pada pelatihan dari prinsipal. Kegiatan pengembangan teknis terlalu bertanggung pada jadwal dari Wuling pusat, tidak inisiatif lokal. Selanjutnya yaitu kesimpulan kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara ini yaitu kegiatan observasi merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam mata kuliah MSDM. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh gambaran nyata tentang praktik pengelolaan SDM di organisasi, memahami penerapan konsep dan teori MSDM dalam konteks organisasi yang sebenarnya, dan mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi praktisi MSDM yang kompeten dan profesional. Sekian itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada berakhirnya pemeri ketiga, maka berakhir pula hasil diskusi dari kelompok kami dan laporan observasi ke perusahaan Wuling Motor Padang. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.